Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Degina Rostiana Sari Putri. NIM saya 21217117. Saya berasal dari kelas manajemen 3, program studi manajemen Universitas Komputer Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tim kerja dan keanekaragaman tim kerja untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi. Baik, sebelumnya apakah ada yang tahu kelompok kerja dan tim kerja itu sama nggak ya? Ternyata kelompok kerja dan tim kerja itu suatu konsep yang berbeda. Jadi kelompok itu didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan. Jadi yang bergabung bersama-sama untuk mencapai suatu sasaran. Nah, kalau kelompok kerja itu adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja dalam bidang dan tanggung jawabnya. Nah, satu sisi tim kerja pun berbeda definisi, karena tim kerja itu mengembangkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Jadi upaya individualisme mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih baik, kinerja yang lebih besar ketimbang totalitas input para individunya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan lebih detail tentang jenis-jenis tim kerja maupun pengertian tim kerja. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang tim kerja itu apa sih. Nah, menurut Stephen Timothy, tim kerja itu adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim itu lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi tersebut. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tim yang dibedakan menjadi 4 tim. Yang pertama ada tim pemecah masalah, yang kedua ada tim pengelola diri, yang ketiga ada tim lintas fungsional, dan yang terakhir ada tim virtual. Langsung saja, yang pertama ada tim pemecah masalah. Nah, tim ini terdiri dari 5-12 karyawan dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitasnya, efisiensinya, dan lingkungan kerjanya. Jadi dalam tim pemecah masalah ini, anggota itu saling berbagi gagasan dan menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Yang kedua, ada tim kerja pengelola diri. Nah, di sini tuh biasanya ada 10-15 karyawan, mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, terus kontrol kolektif atas langkah-langkah kerjanya seperti apa, dan membuat keputusan operasi dan mengambil tindakan atas permasalahannya. Jadi tim ini bahkan memiliki anggotanya itu sendiri gitu, dan menyuruh anggota-anggota itu untuk saling memiliki kinerja masing-masingnya. Channel ini adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Nah, tim kerja fungsional ini memiliki cara yang efektif untuk memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan, dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasi proyek-proyek yang rumit. Dan yang terakhir, yang keempat, ada tim virtual. Tim virtual ini adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik, secara bersama membagi anggota untuk mencapai tujuan yang sama. Ada karakteristik dalam tim yang akan bekerja secara efektif. Nah, yang pertama itu jadi harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar hukum komitmen bersama. Jadi semua anggota tim mengerti dan menyetujui tujuan dan sasaran itu. Jadi mereka akan bekerja sama untuk memenuhi hal tersebut gitu, sesuai dengan tujuan bersamanya seperti apa. Nah, yang kedua ada pembagian peran kepemimpinan. Nah, di pembagian peran kepemimpinan ini anggota itu saling berbagi peran dalam kepemimpinan. Contohnya kayak kepemimpinan di setiap fase proyek akan didelegasikan kepada anggota yang memiliki pengalaman maupun keahlian di bidang itu gitu. Jadi sehingga fungsi kepemimpinan di suatu organisasi tersebut akan dilihat
dari kompetensi anggota tim itu tersebut, bukan dari otoritas maupun dari senioritas, bukan. Jadi sesuai dengan kompetensi anggota itu seperti apa. Nah, yang ketiga ada keterbukaan dan saling mempercayai antar anggota tim. Jadi semua informasi yang didapat oleh tim itu sama melalui akses yang sama gitu. Jadi semua anggota tim itu akan bisa bebas mengeluarkan ide-ide maupun saran dari setiap anggota. Keempat, ada keragaman latar belakang anggota tim memberi warna kepada tim. Jadi semakin besar keragaman yang ada pada tim, akan semakin banyak tugas-tugas yang dapat ditangani. Nah, apa aja sih keragaman di dalam tim itu? Seperti pengetahuan, keahlian anggota tersebut maupun pengalamannya. Jadi semakin besar keahlian, pengalaman, pengetahuan anggota-anggota tim itu, maka akan semakin banyak tugas-tugas yang dapat ditangani. Selanjutnya, konflik yang terjadi itu harus diselesaikan dengan cara jalan konsensus atau bersifat konstruktif gitu. Jadi konflik itu tidak, jika di suatu organisasi ada konflik, nah tidak harus menjadi sumber kehancuran gitu. Jadi konflik itu tidak harus menjadi sebagai sumber kehancuran. Sebaliknya, kalau konflik yang didapatkan dapat dikelola dengan baik dan bisa dijadikan senjata ampuh untuk melihat satu masalah dari berbagai aspek yang berbeda sehingga bisa diperoleh cara baru dan bisa mendapatkan inovasi baru. Nah, itu harus dijalankan kembali lagi menurut dengan dilihat dengan tujuan kita awal itu seperti apa. Jadi konflik yang ada di organisasi itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya ada tim dapat mengelola peningkatan penghargaan individu. Terus tim memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mampu membuat keputusan dengan baik. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan dengan baik. Jadi anggota tim itu harus selalu memberikan hubungan dengan baik tuh kepada para atasannya, bahkan kepada teman sesama anggota tim, dan kepada lingkungan perusahaannya. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.